clearly a strategic play in that region. How do you see that playing out? Thank you. I would argue let's do it step by step, but with speed. And the step now being taken is for this coalition of now 34 countries who gathered together at the military level last Tuesday to start doing the detailed planning for what this Hormuz mission could be. I think that's step one. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluapkan kemarahan kepada aliansi militer NATO setelah pertemuan tertutup dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Kemarahan itu muncul karena sejumlah sekutu NATO tidak mendukung operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Sikap Trump memicu kekhawatiran bahkan Amerika Serikat dapat meninggalkan aliansi yang telah berdiri hampir 8 dekade tersebut. Dalam pernyataan publiknya, Trump menegaskan kembali rasa frustasinya terhadap negara-negara anggota NATO. Ia menilai aliansi tersebut tidak hadir ketika Amerika Serikat membutuhkan dukungan. Trump juga kembali menyinggung Greenland yang selama ini menjadi sumber ketegangan dengan sekutu NATO Denmark. Ia menggambarkan Greenland sebagai wilayah besar yang dianggap tidak dikelola dengan baik. Ancaman Trump untuk merebut Greenland dari Denmark sebelumnya sudah memicu kekhawatiran di dalam NATO. Isu tersebut kembali mencuat setelah Amerika Serikat melancarkan perang terhadap Iran. Pertemuan antara Trump dan Mark Rutte berlangsung sehari setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata sementara selama 2 pekan. This is a move from unhealthy codependence to a transatlantic alliance grounded in true partnership. Let's consider the most recent events. When it came time to provide the logistical and other support the United States needed in Iran, some allies were a bit slow, to say the least. In fairness, they were also a bit surprised. To maintain the element of surprise for the initial strikes, President Trump opted not to inform allies ahead of time, and I understand that. But what I see when I look across Europe today is allies providing a massive amount of support, basing, logistics, and other measures to ensure the powerful US military succeeds in denying Iran a nuclear weapon and degrading its capacity to export chaos. Nearly without exception. Dalam pernyataannya, Trump menuding NATO sebagai aliansi yang lemah karena tidak memimpin upaya membuka jalur Selat Hormuz. Ia juga menilai beberapa negara anggota membatasi penggunaan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah mereka. Trump bahkan mengecam sejumlah pemimpin sekutu secara pribadi.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menjadi salah satu tokoh yang disindir oleh Trump. Trump juga mengejek kapal induk milik Inggris dan menyebutnya seperti mainan. Laporan media Amerika menyebut Trump mempertimbangkan langkah menghukum beberapa negara anggota NATO. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memindahkan pasukan Amerika Serikat dari negara-negara yang dianggap tidak membantu selama konflik Iran. Meski begitu, langkah tersebut belum sampai pada rencana menarik Amerika Serikat sepenuhnya dari NATO. Penarikan penuh dari aliansi itu tetap membutuhkan persetujuan Kongres Amerika Serikat. Di sisi lain, Mark Rutte menyebut pertemuannya dengan Trump berlangsung terbuka dan berlangsung jujur. Clearly strategically in the region. How do you see that playing out? Thank you. I would argue let's do it step by step, so but with speed. And the step now being taken is for this coalition of now 34